Potongan penjualan di sini ditujukan kepada toko ireng, yang dimana toko ireng mendapatkan potongan penjualan karena membayar piutangnya atas penjualan kredit tanggal 4 dalam masa diskon. Kita lihat pada transaksi tanggal 4. Pada tanggal 4 di sini dengan termin 3/10 N/30. Lalu oleh toko ireng di sini dilunasi pada tanggal 12. Maka di sini untuk diskonnya sendiri dalam masa 10 hari. Maka kita dapat hitung dimulai dari tanggal 4 itu sendiri. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang dimana diskon harusnya berakhir pada tanggal 13. Mohon maaf, diskon akan hari terakhir diskon terjadi pada tanggal 13. Sedangkan toko ireng membayar pada tanggal ke-12, bukan pada tanggal 13. Sehingga karena membayar pada tanggal 12 atau hari ke-9, maka toko ireng ini mendapatkan potongan penjualan atau diskon. Sehingga potongan penjualan bertambah. Potongan penjualan bertambah, maka posisinya berada di sebelah debit. Nah, lalu kemudian di kreditnya adalah piutang dagang. Karena toko ireng ini membayar piutang dagangnya, sehingga piutang dagang atas toko ireng ini berkurang. Piutang dagang berkurang, maka akan berada di posisi kredit. Maka untuk cara menghitungnya yakni dengan cara masukkan terlebih dahulu sesuai data yang ada, yakni piutang dagang sebesar 45 juta pada posisi yang sesuai. Lalu potongan penjualan sebesar Rp1.350.000 di posisi debit. Lalu untuk nominal kas di sini berapa? Mudah saja, yakni dengan cara mengurangi nominal piutang dagang dikurangi potongan penjualannya. Langsung kita hitung. Di sini nominal piutang dagang sebesar 45 juta dikurangi dengan nominal potongan penjualan. Maka untuk kasnya sendiri ada hasil selisihnya, yakni Rp43.650.000. Maka untuk transaksi ke-7 ini setelah selesai, kita akan lanjut ke dalam transaksi ke-8. Maka akan lanjut kepada transaksi ke-8, yang dimana tertanggal pada 15 bulan 8 2023. Di sini keterangannya dibayar lunas hutang dagang pada PT Sanca atas transaksi tanggal 1 bulan 8 2023 yang telah dikurangi yang telah dikurangi retur pembelian dari nominal pembelian awal. Kita lihat dulu transaksi pada tanggal 1. Untuk tanggal 1 di sini dibeli persediaan barang dagang dari PT Sanca secara kredit. Berarti ini transaksi hutang dagang, sehingga pada yang dimana setelah terjadi transaksi ini terdapat retur pembelian, dan pada tanggal 15 hutang tersebut dilunasi. Sehingga ini merupakan bukti transaksi atau data transaksi pelunasan hutang dagang. Perlu diingat,
Pelunasan hutang dagang berarti menyebabkan kas berkurang karena kas digunakan untuk membayar hutang dagang. Karena kas berkurang maka posisinya akan berada di sebelah debit. Lalu kemudian hutang dagang juga berkurang karena kita melunasinya. Hutang dagang berkurang maka akan berada di posisi debit. Maka langsung kita jurnal karena datanya hanya ada ini. Maka karena di sini merupakan pelunasan hutang dagang akan berkurang sehingga hutang dagang berkurang akan berada di posisi debit. Tulis dahulu tanggalnya. Di mana hutang dagang di posisi debit. Lalu, karena kita membayar hutang dagang dengan menggunakan uang, maka uang kita atau kas perusahaan itu berkurang. Kas berkurang akan berada di posisi kredit. Sehingga langsung saja tulis kas kredit di sini. Lalu untuk nominalnya langsung saja dengan menggunakan nominal yang tertera, di mana nominal ini didapati dari nominal awal hutang dagang pada tanggal 1 ini sebesar 152 juta dikurangi retur pembeliannya sebesar 8.800.000. Di sini sudah sesuai. Jika ada yang bertanya mengapa tidak ada data diskon, kita lihat kembali tanggal 1. Untuk tanggal 1 di sini terminnya yakni 2/10. Maka jika membayar pada hari ke-10 atau kurang dari hari ke-10 setelah terjadi transaksi, maka akan dapat diskon. Namun kita hitung dari tanggal 1, yang dimana kita melunasi pada tanggal 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini sudah jelas tidak dapat diskon, sehingga di sini tidak ada keterangan mendapatkan diskon, sehingga langsung membayar jumlah yang tertera. Untuk transaksi 8 sudah selesai. Maka sekarang lanjut saja ke transaksi ke-9. Di mana dibayar kepada Tuan Kahar atas sewa bangunan untuk sewa selama 5 bulan seharga 8 juta. Perlu diingat seperti pada penjelasan daftar akur, jika ada biaya yang kita bayar atau biaya yang dibayar oleh perusahaan, suatu biaya yang dibayar oleh perusahaan untuk jangka waktu yang lebih lama, misal membayar sebuah biaya untuk 5 bulan, maka akan dicatat sebagai biaya di muka. Misalnya, jika membayar iklan jika membayar iklan yang akan digunakan selama 5 bulan misalnya saja, maka akan dicatat sebagai iklan dibayar di muka. Pada transaksi ke-8 ini, dibayar kepada Tuan Kahar atas sewa bangunan untuk sewa selama 5 bulan. Maka di sini kuncinya adalah sewa. Karena di sini dibayar selama 5 bulan, maka dibayar di muka. Karena untuk jangka beberapa waktu. Maka untuk biaya yang dibayar selama untuk beberapa masa akan dicatat sebagai biaya titik-titik di muka. Biaya dibayar di muka. Karena di sini biaya sewa untuk 5 bulan, maka akan dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka atau segala yang dibayar di muka itu akan masuk ke dalam kelompok harta, dan saldo normalnya adalah posisi debit jika bertambah dan akan berkurang diletakkan di posisi kredit. Karena di sini kita membayar untuk sewa selama 5 bulan, maka sewa dibayar di mukanya akan bertambah. Sehingga sewa dibayar di muka akan masuk ke dalam posisi debit karena bertambah. Sekarang langsung saja di jurnal. Keterangan sewa dibayar di muka.
Lalu, karena kita di sini membayar dengan menggunakan uang, maka uang kita atau kas perusahaan akan berkurang. Karena kas perusahaan berkurang, maka akan berada di posisi kredit. Nah, sehingga nominalnya sama saja, sesuai yang terdata. Nah, lalu kita lanjut ke transaksi ke-9. Dibayar pada digital printing untuk membayar brosur promosi perusahaan sebesar 2 juta. Maka kata kuncinya di sini. Untuk membayar brosur promosi berarti teknik pemasaran atau lebih ke beban pemasaran kita. Jika iklan biasanya kita menampilkan informasi tentang perusahaan di tempat umum agar dapat dilihat banyak orang. Tapi karena di sini termasuk ke teknik pemasaran kita agar halayak umum mengetahui jasa yang agar halayak umum mengetahui apa yang ditawarkan oleh perusahaan, maka akan masuk ke dalam beban ke biaya pemasaran maksudnya. Maka karena di sini tidak ada kata-kata atau kalimat selama beberapa bulan ke depan, maka akan dicatat sebagai beban. Nah, untuk pencatatan beban kita lihat kata kunci promosi perusahaan, brosur promosi, sehingga akan masuk ke dalam hal pemasaran dan akan dicatat sebagai beban pemasaran. Dan karena membayar menggunakan uang, maka kas berkurang. Kas berkurang dan akan memasuk di posisi kredit. Dan beban pemasaran bertambah akan masuk beban, dan beban bertambah akan masuk debit. Maka langsung saja. Sini beban pemasaran. Dan kas di kredit dengan nominal sebesar 2 juta. Lalu kita akan masuk ke transaksi atau contoh transaksi ke-10. Dibayarkan pada karyawan atas sisa gaji bulan lalu. Sisa gaji bulan lalu. Gaji di sini kata kuncinya termasuk ke beban atau biaya. Namun karena di sini bulan lalu, maka kita anggap sebagai hutang biaya. Maka di sini dibayarkan pada karyawan packing atas sisa gaji bulan lalu yang belum terbayarkan sebesar 700.000 menggunakan kas kecil. Nah, di sini perusahaan membayarkan gaji yang terutang menggunakan kas kecil. Maka di sini dapat diketahui gaji bulan lalu dapat kita catat sebagai hutang gaji atau bahasa lainnya dapat dicatat sebagai hutang beban. Lalu kemudian menggunakan kas kecil. Kas kecil akan berkurang untuk membayarkan hutang beban ini yang berupa gaji. Sehingga dapat ditulis di sini akan membayar hutang beban yang dimana berupa hutang gajinya. Hutang beban jika dibayarkan maka akan berkurang dan hutang itu berkurang sehingga akan masuk ke dalam posisi debit dan jika bertambah akan masuk posisi kredit. Karena di sini dibayarkan sehingga berkurang, maka akan masuk ke dalam posisi debit. Kita catat sebagai hutang beban. Lalu di sini di mana hutang gaji tersebut atau hutang beban gaji tersebut kita bayar atau perusahaan membayarnya dengan menggunakan kas kecil. Maka kas kecil berkurang. Kas kecil berkurang akan masuk ke dalam posisi kredit. Sini dapat ditulis kas kecil. Nah,
Untuk nominalnya sama, yakni sebesar Rp700.000. Dimana kredit juga sama. Seperti ini. Lalu kemudian di sini terdapat transaksi berdasarkan di transaksi ke-11. Berdasarkan rekening koran yang diterima dari BCA, perusahaan mendapati pendapatan bunga sebagai berikut. Yang dimana pendapatan bunga bruto ini, yang dimana sebelum dipotong beban, pendapatan bunganya yakni sebesar 1 juta. Kemudian dimana pendapatan bunga ini dikurangi atau dipotong beban administrasi bank. Di sini, karena perusahaan mendapati sebuah pendapatan bunga, maka kas pun akan bertambah karena kita mendapati sebuah bunga dalam bentuk uang tadi. Kita dapat langsung ditulis tanggalnya, tanggal 25 kalau tidak salah. Lalu di sini yang pasti kita kasnya bertambah karena kita mendapatkan uang dari pendapatan bunga. Kas bertambah maka akan masuk ke dalam debit. Lalu di sini terdapat beban administrasi bank. Beban administrasi bank, maka beban kita bertambah dan beban bertambah akan masuk ke dalam posisi debit. Maka di sini tulis beban administrasi bank, dipersingkat saja. Namun di nanti saat soal sesuaikan dengan daftar akun yang ada. Nah, karena kita mendapati pendapatan bunga, maka pendapatan bunga kita bertambah, dan pendapatan bunga jika bertambah akan masuk ke dalam posisi kredit. Kita langsung dicatat. Nah, kita masukkan dulu nominal sesuai yang terdapat pada data. Untuk pendapatan, mohon maaf, untuk beban administrasi sebesar 20.000. Lalu untuk pendapatan bunga sendiri sebesar 1 juta. Nah, lalu untuk kasnya berapa? Nominalnya, ini dengan mudah saja. Yang dimana pertama, pendapatan bruto sebesar 1 juta ini kita kurangi dengan beban administrasi bank sebesar 20.000, maka untuk kasnya yang diterima yakni sebesar 980.000. Maka untuk transaksi ke-11 sudah selesai. Lanjut ke transaksi, contoh transaksi berikutnya. Di transaksi ke-12, pemilik perusahaan menyetorkan uang tunai sebesar 5 juta. Menyetorkan uang tunai berarti uang kita bertambah atau uang perusahaan itu bertambah, sehingga uang bertambah atau kas bertambah, maka akan masuk ke dalam posisi debit. Kita catat terlebih dahulu. Di sini, pemilik perusahaan menyetorkan uang tunai sebesar 5 juta. Menyetorkan uang tunai ke perusahaan. Artinya, uang perusahaan atau kas perusahaan pun bertambah di sini ceritanya. Sehingga karena kas bertambah, maka akan masuk dalam posisi debit. Lalu, serta menyetorkan peralatan sebesar 2 juta rupiah. Nah, peralatan kan termasuk harta. Dan saldo normal peralatan kan juga sama dengan kas, yakni debit. Maka jika peralatan bertambah akan masuk debit, dan jika berkurang akan masuk kredit. Nah, di sini pemilik perusahaan juga menyetorkan peralatannya sebesar 2 juta, sehingga peralatan perusahaan pun bertambah. Karena peralatan bertambah, maka akan masuk dalam posisi debit. Nah, di sini
terdapat kalimat lain, dan serta menyetorkan peralatan sebesar 2 juta sudah dicatat ke perusahaan sebagai modal pemilik. Nah, di sini pemilik menyetorkan uang tunai dan peralatan itu sebagai modal. Sehingga karena menyetorkan kedua benda tersebut sebagai modal, sehingga modal pemilik pun bertambah. Modal pemilik bertambah, maka posisinya akan berada di kredit. Jika modal pemilik berkurang, maka akan berada di posisi di debit maksudnya. Karena di sini bertambah, maka akan masuk ke posisi kredit. Maka kita tulis saja angkanya, di mana uang sebesar 5 juta dan peralatan sebesar 2 juta. Dan modalnya di sini berapa untuk modalnya? Dengan cara menambahkan jumlah yang disetor, yang dimana kas sebesar 5 juta yang disetor dan peralatan sebesar 2 juta yang disetor. Maka untuk modalnya yakni sebesar 7 juta, yang dimana 5 juta ditambah 2 juta. Lalu sudah selesai. Kemudian kita masuk ke contoh transaksi yang terakhir, yakni 13. Dalam keadaan yang mendadak, pemilik perusahaan terpaksa mengambil uang perusahaan sebesar Rp500.000 dan perlengkapan sebesar Rp200.000 untuk keperluan pribadinya. Dan kita catat di sini keperluan pribadinya, yang dimana ini keperluan pribadi pemilik. Karena di sini berhubungan dengan keperluan pribadi pemilik, yang dimana pemilik mengambil aset perusahaan untuk keperluan pribadinya, maka di sini akan tercatat sebagai prive dan privenya bertambah. Karena di sini pemilik mengambil aset perusahaan berupa perlengkapan dan uang untuk keperluan pribadinya, sehingga prive pemilik pun bertambah. Dan jika prive pemilik itu bertambah, akan berada di posisi debit saldonya. Sehingga tulis tanggal dulu di sini. Karena di sini pemilik perusahaan mengambil aset perusahaan berupa uang dan perlengkapan untuk keperluan pribadinya, maka prive bertambah. Prive bertambah akan berada di posisi debit. Catat sebagai prive pemilik. Lalu karena di sini pemilik mengambil uang perusahaan dan perlengkapan perusahaan dengan nominal masing-masing 500.000 dan 200.000, sehingga uang perusahaan atau kasnya dan perlengkapannya akan berkurang. Dan kas serta perlengkapan ini saldo normalnya sama-sama debit. Maka jika bertambah dua aset ini akan masuk di debit dan berkurang akan masuk di kredit. Karena di sini berkurang karena diambil oleh pemilik, maka posisi kedua-duanya adalah di kredit. Karena diambil oleh pemilik untuk keperluan pribadinya. Maka di sini hanya tinggal tulis nominalnya saja, kas sebesar 500.000. Lalu kemudian perlengkapan sebesar 200.000. Lalu untuk privenya berapa? Hanya kita jumlahkan saja. Yang dimana sesuai jumlah yang diambil, yakni kas dan perlengkapan masing-masing 500.000 dan 200.000, maka jumlah privenya pemiliknya adalah nominal kas ditambah perlengkapan, yakni sebesar 700.000, yang dimana yang diambil oleh pemilik. Demikian contoh peletakan akun sesuai saldo normalnya masing-masing. Jika ada yang merasa bingung, dapat ditulis di kolom komentar, dan setelah ini akan dilanjut kepada proses pengerjaan input transaksi dokumen transaksi ke dalam jurnal khusus.